Mengenai BRICS, kita negara berdaulat, negara besar. Negara ini, kalau Anda pernah baca saya nulis di mana di South China Sea, ya, South China Sea, saya katakan Indonesia is too big to lean to any country. Indonesia terlalu besar untuk berpihak kepada satu negara, Ya maksud saya waktu itu Cina dan Amerika. Kita tidak perlu, apalagi sekarang ini, apalagi dengan presidennya seperti Pak Prabowo, tidak perlu. Jadi kita perlu merdeka, perlu independen. Ya sedikit nakal-nakal lah, menunjukkan bahwa kita punya juga, punya say juga. Apa keuntungan kita dengan BRICS? Ya market kita lebih besar. Karena ini masalah kalau kita tidak hati-hati dengan persoalan yang ada di Tiongkok sekarang, dan juga persoalan di Eropa, di mana gas sekarang dari Rusia di stop mereka, itu akan terjadi nanti masalah krisis energi di Eropa, dan dia turunkan ke Cina, dan Cina masalah ekonominya juga sekarang lagi kurang baik, dan Amerika kita uncertainty-nya tinggi karena tarif itu yang belum jelas mau berapa persen dinaikkan oleh Presiden Trump. Jadi kombinasi masalah ini memang betul-betul kami cermatin dengan baik. Jadi itu salah satu tugas Den tadi, memberikan masukan pada Presiden dalam proses pengambilan keputusan. Dan saya kira dengan keahlian-keahlian seperti Pak Dede ini, Pak Dede masih researcher di Harvard. Ya, dia masih researcher di Harvard dan dia tinggal di sana, dan ya sekarang ini masih kita tahan-tahan di sini, dan kita punya advisory board. Advisory board, Global Advisory Board. Itu ada tadi Ruhir Sarma, penulis buku One Man Wrong with Kapitalis. Ada juga kita punya tadi Ray Dalio adalah salah satu pemain market yang sangat besar, jadi kita tahu kira-kira mau kemana arahnya. Kemudian kita juga punya dari Majun bekas wakil Bank Sentral dari Cina. Jadi kita betul-betul mendapatkan informasi yang sangat komprehensif, sehingga kita didiskusikan di dalam konsil, dan itu kita berikan masukan pada Presiden. Jadi saya pikir ini yang dulu waktu zamannya pemerintahan yang lalu kita tidak pernah sempat punya. Kita semua banyak action karena memang kebetulan belum ada ini. Jadi berangkat dari pengalaman itu dengan ada ini, ya Presiden bilang juga, dia bilang, Pak Ketua, ini berarti saya benar juga membuat DEN ini. Ya saya bilang kalau Presiden pasti benar lah, saya bilang gitu. Jadi ingin saya sampaikan pada Anda, ini akan sangat efektif menghadapi keadaan ekonomi dunia dan juga tentu domestik kita sendiri tadi mengenai purchasing power kita yang agak lemah, bagaimana kita dorong. Sekarang jawaban-jawaban itu disiapkan, karena saya pikir seperti Pak Arif Ansori, ya dia dengan kepakarannya dia punya kebebasan untuk melakukan sekarang studi apa yang harus kita lakukan dengan data-data yang ada. Kemudian kita juga nangkap dari market dengan adanya si Harry adalah di market yang menangkap tadi bagaimana market merespon setiap policy yang kita buat, dan apa yang market tidak suka dengan kita, supaya kita segera respons juga untuk ke depan. Jadi saya pikir kami cukup kredibel menurut saya untuk memberikan respons untuk Indonesia bisa high income country paling tidak 2040, menjadi negara maju mungkin 2050 ke depan. Saya sangat confidence melihat itu karena kita punya hilirisasi, kita punya tadi macam-macam hilirisasi sudah, dan tadi genomic sequencing yang akan dibuat sehingga bibit-bibit kita perbaiki. Kemarin saya juga lapor Presiden, saya beritahu Presiden kita punya kelapa sawit, yieldnya per hektar itu hanya mungkin 1,8 ton, dengan tadi pengayaan, pemurnian bibit di kelapa sawit kita bisa bikin 6-7, mungkin 8 ton per hektar. Jadi kalau kita punya 16 juta, mungkin kita tetap target kita 100 juta ton per tahun untuk produksi kelapa sawit bisa kita capai, sehingga nanti kebutuhan untuk pangan dan kebutuhan untuk tadi minyak goreng dan kebutuhan ekspor itu masih bisa terpenuhi. Jadi semua kita lihat equilibriumnya. Misalnya kita juga melihat bibit bawang putih. Kita import $700 juta setahun. 770.
Sekarang kalau kita punya bibit sendiri, ya katakan 20% kita bisa penuhi bertahap, karena itu butuh waktu untuk bikin genom itu. Dan genom ini teknologinya sekarang sudah jalan, sudah mulai kita kerjakan, kita bertahap. Misalnya juga kejadian kokoa itu kita butuh 800 juta, kita hanya punya 2 juta, lainnya kita mesti impor. Itu semua uang, dan kualitasnya bukan kualitas yang bagus. Nah sekarang kita akan lahirkan itu semua. Sekarang ungguin nanti wartawan bisa, presiden sudah mau meninjau pusat researchnya itu di herbal itu dan hortikultura di Humbang Hasudutan. Saya minta masih 2 bulan biar kita sempurnakan sebelum nanti presiden ke sana. Jadi kita tidak perlu lagi hanya bilang Thailand aja. Indonesia juga punya